Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bifadlihi wa alihi tarku likulli mumkinin kafi'lihi. Sesuatu yang wajib diketahui. Selanjutnya adalah hak yang jaiz atau yang diperbolehkan bagi Allah, yang sifatnya ini boleh-boleh saja bagi Allah. Jaiz fi haqqillahi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sesuatu yang boleh bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Fijibu ala kulli mukallafin ayatakida anallaha ta'ala yajuzu lahu ayakhluqa wa yakhtara min khalqihi ma yasha. Wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwasannya Allah itu boleh menciptakan dan memilih atau memutuskan apa saja bagi makhluknya. Wala yajibu alaihi syai'un li'annahu huwal mutasarrif wal mutlaq wa ma kana li ahadin al-ikhtiyaru ma'ah. Tidak wajib apapun bagi Allah. Allah berhak untuk melakukan apapun yang ia suka. Tidak ada tuntutan apapun, tidak ada kewajiban apapun. Li'annahu huwal mutasarrif wal mutlaq. Karena Allah adalah kehendak yang mutlak. Wa ma kana li ahadin al-ikhtiyaru ma'ah, dan tidak ada campur tangan orang lain di dalam urusan ketentuan tersebut. Wali annahu biyadihi al-umur kulluha khairuha wa syarruha, dan Allah pemilik dari segala setiap perkara, mau itu baik atau buruknya. Fahuwa yu'ti wa yamna wa yu'izu wa yudillu wa yanfa'u wa yadurru wa yaghfiru wa yu'adzibu wa yusibu wa yu'aqibu. Hakadha, Allah adalah zat yang maha memberi, bisa juga mencegah, dapat memuliakan, dapat juga menghinakan, dapat memberi manfaat, dapat membahayakan, dapat memaafkan, dan dapat siksa. Bisa juga memberi pahala, bisa juga memberi dosa, maksudnya memberi siksaan. Dan begitu seterusnya. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Al-faslu as-sani fil anbiya wa rusuli alaihi wassalatu wassalam. Arsala anbiya dhawi fatonah bisidki wa tablighi wal amanah. Fasal selanjutnya membahas tentang Rasul dan para nabi. Arsala anbiya dhawi fatonah bisidki wa tablighi wal amanah. Allah mengutus nabi memiliki sifat fatonah, sidik, tablik, dan amanah. Fatonah adalah kamal zaka wa hiddatul aqli fi ilzamil khusum wal muhajjajah wa ibtali da'wihim al-batilah. Fatonah, kecerdasan atau kepintaran, yaitu adalah kamal zaka wa hiddatul aqli, sempurnanya akal dan tajamnya pikiran. Fi ilzamil khusu fil muhajjajah, kecerdasan dalam apa? Dalam mendesak lawan bicaranya dalam suatu perdebatan dan membatalkan tuntutan atau dakwa mereka yang salah. Asidku,
Selanjutnya sifat sidik, fatonah sidik. Sidik itu mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Benar di sini maksudnya sidik adalah kabar yang mereka sampaikan, cerita yang mereka sampaikan cocok atau sesuai kenyataan yang ada. At-tabligh. Tabligh selanjutnya ta'limuhum. Apa itu tabligh? Ta'limuhum menas syara'i Allah. Liyarshuduhum ila sa'adah fid dunya al-akhirah. Tabligh adalah mengajarkan syariat-syariat Allah kepada masyarakat atau manusia supaya para rasul dan para nabi tersebut bisa menunjukkan ke jalan yang selamat di dunia dan akhirat. Tadi sidik. Selanjutnya al-amanah. Amanah di sini maksudnya ismatuhum dhahiran wa batinan fit minatal labus bimanhin anhu walau nahya. Walau nahya karahatan. Al-amah di sini adalah terjaganya para nabi dan rasul dari segi zahir wa batinan dan batin. Terjaga dari minatalabus bimanhin anhu. Terjaga dari melakukan perkara yang dilarang untuk dilakukan. Jadi mereka tidak melakukan perkara yang memang sudah dilarang bagi mereka, mau secara zahir atau batinnya. Yajibu ala kulli mukallafin yataqida anna lillahi ta'ala anbiya wa mursalin. Qala ta'ala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwasannya Allah memiliki nabi-nabi dan para utusan, para rasul, para nabi dan para rasul yang diutus. Walihi ayarifa ma yajibu fi haqqihi wa ma yastahilu wa ma yajibu fal wajib fi hakim arba'u sifatin. Dan juga wajib untuk mengetahui di setiap para nabi dan rasul mempunyai hak yang wajib diketahui, yaitu perkara wajib bagi mereka, lalu perkara yang mustahil bagi mereka, dan juga perkara yang jaiz bagi mereka. Wal wajib fi haqqihim arba'u sifatin. Hak yang wajib ada bagi para nabi dan rasul ada 4. Di sini yang pertama al-fatonah. Tadi disebutkan wadalil fatonah adalah kecerdasan. Wadalilu ala dzalik annahu law intafat anhum al-fatonah lamma qaddaru ayyuqimu hujjatan 'alal khasmi wa huwa muhal li anal Qur'an dalla fi mawadi' katsirah 'ala iqamatihimul hujjah 'alal khasmi. Buktinya apa? Mereka membutuhkan atau mereka wajib mempunyai fatonah, bahwasannya andaikan mereka tidak mempunyai sifat tersebut maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan argumen dalam perdebatan untuk melawan musuh-musuh mereka. Dan jika itu terjadi maka jelas itu mustahil bagi mereka, artinya bisa disebut mereka ya kalah. Dan Al-Quran dalla fi mawadi' katsirah 'ala iqamatil hujjah 'alal khasmi. Sedangkan dalam Al-Quran banyak yang menunjukkan, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya para rasul di sini itu melakukan argumen dengan melakukan perdebatan dengan argumen-argumen yang bagus, yang cerdas. Minha qauluhu ta'ala, contohnya dalam ayat Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa qauluhu ta'ala qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wa qauluhu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan
Wa aidan li anna ma'muruna bil iktida wal muqtada bih la yakunu beli, dan juga alasan kenapa para nabi dan para rasul itu mempunyai kecerdasan adalah kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk mengikuti, dan tidak mungkin seseorang yang diikuti tidak mempunyai kecerdasan. Terus sifat selanjutnya adalah asidku, jujur. Wa dalilu ala dzalik, buktinya di sini adalah wasadaqallahu wa rasuluh, ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Wasadaqallahu wa rasuluh, Allah benar dan juga Rasulnya. Wa qauluhu ta'ala wasadaqal mursalun, Yasin, surat Yasin. Wa qauluhu ta'ala wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wali annahum law jaza alaihimul kadhib lalazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala wa huwa muhal. Dan andaikan mereka diperbolehkan untuk melakukan bohong, maka melazimkan adanya dusta juga dalam cerita mereka mengenai Allah. Dan itu adalah suatu yang tidak boleh atau mustahil. At-tabligh. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah at-tabligh. Wa dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Selanjutnya, sifat wajib yang dimiliki oleh rasul adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Dalil di sini adalah Quran yang isinya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah apapun yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa ilam taf'al fama ballaghta risalah, ketika kamu tidak menyampaikan maka kamu tidak menyampaikan utusan ini atau risalah ini. Wa qauluhu ta'ala rusulan mubashirina wa mundzirina li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Di sini ada ayat yang mengatakan Rasul itu datang sebagai mubashirin wa mundirin, orang yang memberi kabar bahagia dan juga memberi kabar yang mengerikan atau menakut-nakuti. Walayatimu at-tabsyir wal indar illa bitabligh, sedangkan kabar yang sifatnya gembira atau mengerikan itu tidak bisa dilakukan kecuali memang disampaikan. Wali annahum laulam yuballighun nasya syara'i'al lakanu katimina laha, dan andaikan mereka para nabi, para rasul tidak menyampaikan apa yang sudah diberikan, diturunkan oleh Allah, syariat-syariat, maka mereka adalah orang yang menahan ilmunya atau menyimpan ilmunya itu. Wa hadza muhalun li'annahu yazamu ala kitman khalal azim. Dan ini adalah sifat yang mustahil bagi mereka andaikan mereka tidak menyampaikannya, karena memiliki sifat kitman atau mengendap apa yang sudah diwahyukan itu adalah suatu kecacatan. Haitsu inna kulla man qasara fi syariah yakunu lahu al-udru fi ayyuhajjallahu ta'ala wa yujadillahu bid'wa adami tabligh wa qad nafallahu ta'ala dzalika fil ayat sabiqah. Terus yang sifat selanjutnya ada sifat amanah. Wajib bagi Rasul dan Nabi memiliki sifat amanah. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala inni lakum rasul amin. Nabi dan Rasul itu wajib mempunyai sifat amanah, yakni terpercaya. Wa qauluhu ta'ala innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa li'annahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lanqalaba al-muharram wal makruh
ta'atan fi haqqihim. Dan andaikan mereka mengkhianati dalam melakukan perkara yang haram atau makruh, terpercaya kan mereka mempunyai sifat terpercaya, tapi mereka misalkan malah melakukan perkara yang haram atau makruh tanpa diberitahu, langqalaba al muharram wal makruh ta'atan, maka takutnya perkara yang haram dan makruh akan terbalik fi haqqihim, dalam hak para nabi tersebut. Li'anna Allah Ta'ala amarna bil iktidabihim fi aqwalihim wa af'alihim. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan Nabi dari segi ucapan, tindakan, dan perbuatan.